Jadi omset terbesar yang pernah didapatkan sama Bang Anjas dalam setahun berapa Bang? 11,8 ya. 11,8 miliar. Iya. Gimana step by stepnya secara teknisnya nih sampai mereka bisa mendapatkan 100 juta pertamanya dari pemanfaatan AI? Tetap dipikirin revenue generatornya tuh apa. Bidangnya ya. Ada beberapa money generator yang obvious banget AI bisa kerjakan. Media, web, jasa apapun. Muridku di sebuah kota X ya. Dia gedein satu channel, cuman pakai suara-suara itu doang. Channelnya tuh jadi 4 juta subscriber ya. Oke. Terus dia jual 2 juta USD. Hah? 28 miliar. 28 miliar. Bahkan kerja AI baru 3 bulan, kita sekarang revenue kita udah 3 kali dari modal kita. Bahkan udah untung gede gitu. Ini untungnya berapa nih yang disebut? Masih di bawah 5 miliar. Wah, pemanfaatan antara sosmed dan juga AI kalau digabungin itu bener-bener bisa making money loh. Sangat possible gitu. Tapi bisa nggak suatu saat nanti AI ini berdiri sendiri yang kayak akhirnya semua pekerjaan musnah? Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun tuh gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Bang Anjas, thank you udah mau main-main kesini. Tapi suaranya kenapa tuh Bang? Kebanyakan event sama Nvidia. Ini suaranya gak bisa dijadiin AI nih supaya bagus gitu ya? Oh bisa. Oh bisa? Nih. Halo semuanya, nih kan jelek ya. Oke. Nih gue change. Halo semuanya. Jadi suaranya jadi lebih bagus nih. Tapi kan jadi gak natural. Oh. Oke, jadi gak apa-apa lah ya, kita suara gini aja lah ya. Iya aman. Lebih natural. Lebih natural, oke. Bang, kan Bang Anjas ini terkenal dengan content creator AI. Iya. Jadi udah pasti ekspektasi orang ketika mengundang di sini bahasnya AI, cara penggunanya dan lain-lain kan. Tapi enggak, ya. Enggak. Yang kita mau bahas sebenarnya adalah gimana caranya orang menghasilkan uang dari AI. Itu yang lebih akan kita ulik di sini. Oke. Karena banyak sekali yang bilang bahwa untuk bisa menjadi sukses di era sekarang kita harus maju atau menggunakan teknologi terdepan. Betul. Kayak blockchain, AI. Nah, orang kan tapi kalau terdepan kan artinya tidak banyak yang tahu gitu kan. Iya. Dan kita akan menggali di sini sebenarnya gimana cara untuk mendapatkan uang dari AI ini. Oke, sure. Kayak gitu ya. Iya. Mungkin kita dari basic dulu nih. Iya. AI itu kan orang tahu cuma ChatGPT. Iya. Oke, ChatGPT kita tulis prompt dan kemudian keluarlah semua itu apa yang kita tanya kayak Google. Tapi sebenarnya ya kan AI yang di luar dari ChatGPT yang wajib untuk orang-orang pakai di zaman sekarang itu apa sih? Ini tergantung penggunaannya sekali lagi Sam. Oke. Kayak orang itu selalu mikir kan gini, AI itu pokoknya semuanya all in one dipakai buat apapun gitu ya. Oke. Padahal sebenarnya harus disesuaikan dengan penggunaannya orang itu. Oh, ChatGPT itu all in one ibarat gitu ya? Iya, kita bisa bilang ya semi AGI, Artificial General Intelligence, bisa semua hal gitu. Tapi dia tidak speciality di beberapa bagian gitu. Dia bagus untuk membantu kita dalam hal general. Oke, jadi kalau Gitu. misalnya aku langsung tanya sekarang. Yes. 3 AI yang wajib digunakan oleh semua orang selain ChatGPT itu Iya. apa? Oke, yang pertama adalah Lovable. Lovable Dev namanya. Lovable Dev. Ini untuk bikin web. Jadi gini, beda dengan template ya. Template itu kan you udah punya gitu kan. Tinggal diganti ya? Tinggal diganti. Ini enggak, apa yang ada di kepalamu kamu bisa minta. Serius? Jadi Jadi gak usah coding, gak usah apa? Ya nggak usah coding tapi perlu ngerti framework lah ya. Oh. Tapi gini, misalnya di kepala kita ada web analisa saham. Oke. Susah kan bikin dari nolnya. Susah. Dan tentu aja kalau pakai template nggak ada yang punya templatenya. Ya, betul. Almost nggak punya. Betul. Nah bilang sama Lovable Dev, masukin ChatGPT dulu tadi. Oke. Abis itu masukin ke Lovable. Oke. Dia bisa bikinin frameworknya detail, back-endnya pakai apa semuanya detail. Baru setelah itu request sama Lovable untuk bikinin. Itu jadi. Berarti requestnya tetap pakai ChatGPT dulu? Requestnya ChatGPT. Sebenarnya kalau mau percaya sama Lovable, Bisa kan juga. Lovable di backendnya ada Claude, ada ChatGPT kan. Bisa langsung. Tapi dia lebih bisa bantu aja secara general. Lebih tajam kalau lewat ChatGPT dulu ya? Iya, bahkan termasuk style-stylenya dia bisa bikinin. Kedua namanya adalah HeyGen. Oh, nah, oke. gini, orang tuh masih bilang kalau AI video paling bagus itu kan Google VO ya. Google Iya, VO 3 ya. Iya, itu yang paling terakhir dah. Itu bagus tapi tidak terkontrol. Oh. Sedangkan kalau lu pengen ngebantu untuk cari duit harus terkontrol, harus membantu. Oke. Nah kalau dalam case gue yang gue jawab adalah AI ini bisa naikin personal branding kita tanpa kita harus shoot video gitu. Itu HeyGen? Iya, kayak murid lu dari influencer tuh siapa, Ali Sadikin ya? Iya. Nah, itu kan pakai HeyGen. Oke. Menurutku dia itu menggunakan HeyGen dengan sangat keren, dengan sangat tajam.
sehingga hasilnya itu ngebantu dia gitu. Oke. Yang kedua HeyGen, Oke. terkontrol dan sekarang bisa bikin baby podcast. Iya. Tunggu, HeyGen ini fungsinya untuk apa? Oke, untuk ngegenerate video, khususnya untuk ngegenerate talking head. Oh. Dan sekarang yang fitur barunya bisa ngegenerate video apapun lah, kayak ngomong gitu. Berarti semua video Bang Anjas itu pakai HeyGen semua? Rata-rata pakai HeyGen. Itu yang cuman skripnya di copy paste, Iya. mulutnya gerak sendiri, jadi kita cuma syuting sekali. Iya, betul. Tapi suaranya pun itu keluar seperti Bang Anjas. Bener banget. Ah. Nah, itu salah satu tools yang tajam banget zaman sekarang. Dan yang ketiga? Yang ketiga Eleven Labs tentunya. Sebenarnya opsinya banyak, tapi Eleven Labs itu adalah AI untuk menghasilkan suara. Dan capitalize marketnya tuh gede banget sekarang ya. Even kayak suara tung 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 sahur itu dari situ. Oh, okay. Suara Dokter Brando itu dari situ. Oh. Jadi kita bisa bilang bahwa itu tools yang sangat tercapitalize besar sekali gitu ya. Nah, kenapa gue nggak sebut ChatGPT, Gemini gitu? Karena itu adalah basic hal yang harus kita pakai untuk kita pakai ke AI lainnya gitu. I see. Gitu cara mikirnya. Nah berarti sekarang kalau kita ngomongnya itu kan AI tadi untuk apa ya, industri media kita bilang ya, entertainment ya, video, musik. Website bukan media kan? Untuk kita mungkin jualan, pitching, atau bahkan kita develop website itu bisa ganti domain. Oke, tapi apa sih AI tergila yang sekarang yang lagi ada di dunia yang dan AI ini bisa ngelakuin apa? Kalau gue sih mikir masih ya semuanya balik lagi ke LLM ya. Pasti ChatGPT. Itu paling gila udah. Iya, ChatGPT. Tapi gini, ChatGPT itu tidak punya resource. Sedangkan kayak Gemini dia punya resource. Jadi dengan power yang sama, dua-duanya ini tuh kayak 11-12 yang punya fungsinya masing-masing. Kalau dibandingin sama yang Cina itu apa namanya? Itu apa sih? DeepSeek lah contohnya DeepSeek, ya. Sebenarnya gini, DeepSeek pun yang awal-awal itu gorengan kan. Yang waktu itu katanya cuman 5 million USD itu gue gak gitu percaya. Karena banyak GPU selundupan kan ke sana gitu. Jadi kayaknya itu fakta yang disembunyikan aja atau dibantu sama pemerintahnya gitu. Jadi untuk China keren, iya mereka bisa bikin, tapi untuk use case scenario-nya yang memang benar-benar pasti bagus itu ya tadi gitu. ChatGPT, Gemini itu dua-duanya saling melengkapi saking bagusnya. Oke, dan di kehidupannya Bang Anjas sekarang 90% itu udah menggunakan AI setiap hari. Yes. Sangat menggunakan ya. Karena gini, jangan dipikir nih pakai AI membodohi kita gitu. Enggak doi. Kalau kita misalnya kitanya berpikir itu adalah amunisi tambahan buat kita, itu bisa bikin kita lebih produktif. Contohnya kita lagi coding ya. Terus kita sambil nyalakan screen share-nya yang punyanya Gemini atau ChatGPT. Oke. Itu kita bisa tanya real time di situ. Kalau ada solusi apapun gitu, kita bisa tanya langsung gitu. Jadi misalnya kita udah bikin webnya, kan dia sambil nontonin kita bikin kan. Nah, ketika kita lagi bikin itu kita bisa langsung nanya, ini kira-kira saya harus pakai model apa ya untuk servernya, itu bisa dijawab langsung. Artinya kan lu jadi ditambah lagi skill yang harusnya Sam misalnya bisa menyelesaikan satu web. Sekarang mungkin dalam sehari dia bisa nyelesain 9-10 web. Dan pasti dari situ duitnya lebih banyak gitu. Betul, dan itu secara gak langsung akan membunuh banyak pekerjaan dong. Itu dia. Jadi gini, ngomongin membunuh pekerjaan itu kalau kita pikir orang yang skillnya maksudnya di bawah banget kan. Yang dia bahkan dia pun itu gak mau step up untuk naik terus gitu. Kalau kita ngelihat orang yang dia udah specialize di satu bidang, dia bisa menggunakan itu untuk lebih menambah skill untuk dirinya sendiri, Sam. Oke, ada pertanyaan tuh untuk itu berarti. Jadi apa yang harus dipelajari oleh orang-orang sekarang tentang AI yang bisa meningkatkan revenue mereka? Oke, pertama balik lagi ke diri sendiri. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibaliknya gini. Orang yang gak ngerti konteks A, terus dengan AI pengen langsung ngerti konteks A tersebut. Paham. Ngerti kan? Kayak, contohnya gini, script misalnya, scripting dalam buat konten. Oke. Kalau langsung dia gak ngerti cara fundamental bikin script, tiba-tiba suruh ChatGPT yang buatin dia script, iya. kurang. Karena dia tidak ngerti. Betul, tapi kalau dia ngerti ada hook, ada foreshadow, ada body, ada closing, Nah, plus ditambah dengan ChatGPT, boom. dan dia bisa fine tune itu gitu. Iya. Pakai custom GPT, pakai bahkan trained model dan lain-lain itu bisa lebih tajam Sam gitu. Video deh, orang bikin video yang nggak ngerti gitu ya. Terus bikin video mereka nggak ngerti teknik lighting yang benar, nggak ngerti teknik teknik video semuanya ya, rule of three segala macam. Jadinya videonya hancur kan. Bahkan kayak video tools sekeren VO aja cuma dipakai buat ini adalah hasil prompt dari Rizal, jangan bikin nenek-nenek lompat dari pesawat. Padahal lu bisa bikin MV yang keren. Lu bisa bikin
short film yang bagus gitu. Ya gitu. Kalau jadi kita itu mesti tahu framework satu kerjaan kita dulu, terus kita masuk AI itu untuk mengempower sehingga kita menawarkan jasa, menawarkan skill ke orang lain, hasilnya jauh lebih wow. Oh, gitu. Tapi bisa nggak suatu saat nanti AI ini berdiri sendiri yang kayak akhirnya semua pekerjaan musnah, kayak misalnya web developer hilang, scriptwriter hilang, digantikan semua oleh AI? Kalau misalnya ya, kita pandanglah 5 tahun ke depan ya, dibilang AI akan gantiin web developer, nggak mungkin. Karena gini, banyak hal di dalamnya itu yang kompleks gitu. Kayak ya contoh misalnya kita mau bikin kita mau hubungin satu database dengan database yang lain gitu. Kita tetap butuh untuk fine tune itu, kita masuk ke dalamnya gitu. Jadi agak sangat impossible untuk benar-benar AI yang kerjain. Terlalu kaku ya kalau itu. Terlalu kaku. Tapi Sam, yang perlu dilihat adalah kita perlu lihat bahwa orang-orang yang pintar memanfaatkan momentum di luar sana dan dia jago pakai AI-nya, ya itu yang orang-orang yang akan dicari terus ya. Dicari dan ngambil kerjaan orang lain yang nggak mau adaptasi dengan AI-nya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan bagus nih. Let's say nih, orang udah belajar tentang AI, dia punya skill nih kan. Gimana step by stepnya secara teknisnya nih, sampai mereka bisa mendapatkan 100 juta pertamanya dari pemanfaatan AI? Oke. Nah, ini AI itu bukan tuyul ya. AI bukan tuyul. Jadi nggak bisa gini. Nggak bisa kamu cetak gitu langsung dia ngelakuin. Harus dipikirin, tetap dipikirin revenue generatornya tuh apa? Bidangnya ya. Bidangnya. Mau di mana nih bergeraknya? Ini jangan juga orang-orang nih suka potong video terus bilang, ini mah ribet gitu. Emang ribet, namanya cari duit. Iya betul. Tapi gue akan jawab secara singkat. Oke. Ada beberapa money generator yang obvious banget AI bisa kerjakan. Oke. Media. Oke. Web dan kawan-kawannya jualan web gitu-gitu. Tunggu, media nih gak segampang itu loh bang. Maksudnya. Nanti gue kasih tahu segampang apa. Oke. Media. Web. Tadi. Yang ketiga adalah jasa dalam skala garis besar. Jasa apapun. Oke. Editing lah apapun lah ya jasa. Oke. Nah, gue jawab yang pertama. Tadi dari sisi ini dulu ya, media dulu. Media nggak segampang itu memang. Kalau mau jaga personal branding dan ini memang susah. Memang susah, harus bikin videonya konsisten. Ada caranya detail. Tapi kalau mau gampangnya gini, lu bikin satu potongan video dari internet, ya emang agak ilegal dikit ya. Dari potongan dari internet, lu masukin suara 11 Labs, lempar sebanyak-banyaknya ke YouTube Short. Pasti dapat duit. Pasti. AdSense. Atau pakai namanya adalah N8N, atau namanya satu lagi Zapier. Zapier itu ngonekin satu framework dengan framework lainnya. Nanti automatically video dari AI-nya itu akan tergenerate dan terupload. Itu bahkan kita nggak perlu langsung hands on. AI-nya akan bikin video nge-boost terus sehari satu sesuai dengan fakta yang kita mau masukkan, pasti dapat duit. Tunggu, Bang Aziz pernah coba ini gak? Pernah. Dan dapat duit? Dapat duit. Anak kantor gua dapat duit. Berapa itu kalau boleh tahu? 9 juta satu bulan dapat dia. Woi Der, ini ya cara ini loh. Oke. Jangan sampai dia gara-gara kayak gini keluar nih dari tim. Ada murid gue di sebuah kota X ya. Nama channelnya gue nggak bisa sebutin sih. Jadi gini, dia gedein satu channel, cuman pakai suara-suara itu doang. Dia dapat, jadi channelnya tuh jadi 4 juta subscriber ya. Terus dia jual 2 juta USD. Lu bayangin, lu kerja 28 miliar dari pagi sampai sore. 28 miliar. 28 miliar garansi 1 tahun. Cuman dari fakta-fakta orang ngelempar batu terus dinarasiin. Nah, meskipun dianya juga sebenarnya dapatnya oke. Tapi lebih baik dia jual ke orang di US. Dan karena dari awal emang udah disetting. Dan itu semua AI ya? Semua AI 100%. Tugas dia hanya kalau mau manual, dia hanya ngupload sekitar 40 menit sehari atau ngefilter materinya, tetap suaranya pakai AI, segala macam fakta-faktanya pakai AI. Tapi itu fragile, Sam. Ini untuk 1 miliar pertama mungkin gampang. Mungkin gampang, tapi dalam 1 malam kalau kamu nggak punya gaya hidup dengan benar, hilang juga. Maksudnya gini, lu udah enak nih dapat duit 1 miliar, dia gaya hidup 100 juta sebulan ya Sam. Habis aja. Tapi lu perlu tahu channel ini tuh bisa hilang dalam semalam. Betul. Karena copyright again. Betul. Kalau nggak teliti. Gitu. Atau kayak modelnya Zack di Films.
Itu tuh bisa dibikin pakai AI. Wow. Dan itu lebih sustainable kan? Lebih soft mungkin lagi transisi Magic. Betul gitu. Nah, atau kalau kayak gue lebih soft lagi. Jadi gue pakai untuk memaksimalkan diri gue di sosmed. Jadi gue yang di syuting pakai AI, bahkan aku pakai brand HP ku ya. Nah, ini untuk yang ambasadorku sama brand ini. Terus ada lagi ambasadorku sama brand ini, aku bedain raw syutingnya. Nah, itu aku pakai buat konten. Nah, yang take video AI, kontennya generated by AI tetap sih, tapi itu manual banyak ya. Tapi yang dibayar, yang diundang, sampai suara gue serak gini, ya saya bukan AI-nya. So banyak cara untuk 1 miliar pertama dari media gitu. Kedua dari web tadi. Web, apakah webnya bisa jadi? No, kemungkinan gak jadi. Gak jadi 100%. Tapi gini, orang itu kalau mau bikin mock up zaman dulu harus bayar developer, right? Mock upnya sekarang kita bisa bikin lalu viralin ke sosial media. Kayak contohnya yang kemarin yang lapor ID. Emang tujuannya buat pemerintah? Oh tentu tidak. Jadi video gue viral banget. Iya tahu yang sampai dipanggil ketemu Mas Gibran ya? Iya. Nah, apakah tujuannya untuk sosial media? Untuk pemerintah pakai? Ada pemerintah yang pakai di Mika. Oke, kita dapat duit sedikit ya dari servernya, kan service charge-nya ke kita gitu. Tapi banyak kan justru pekerja AI tiba-tiba dapat undangan dari bisnis untuk solve di dalam bisnisnya. Jadi kita malah dapat orderan banyak banget ya dari dalam situ gitu. Bukan buat websitenya, tapi malah jasa untuk konsultasinya. Bener. Bahkan kerja AI baru 3 bulan. Kita sekarang revenue kita udah 3 kali dari modal kita, Sam. Oke. Yes. Menurut gue sih ini adalah bisnis pertama yang dalam waktu 3 bulan kita udah BEP. Bahkan udah untung gede gitu. Gitu, Sam. Ini untungnya berapa nih yang disebut di sini? Kecil lah, baru masih di bawah 5 miliar. Wah, tetap lumayan dong itu. Iya. Terus yang terakhir tadi apa? Nah, terakhir ini adalah jasa servis ya. Oh, itu apapun. Kayak di Fiverr itu kan banyak yang voice over. Jadi kita itu bisa sampling suara kita di Eleven Labs misalnya lah ya. Paling gampang ya udah dibikin di situ. Atau jasa script itu masih dibutuhkan, jasa analisa itu masih dibutuhin. I see. Yang AI-nya mengempower kita. Oke, Bang, makin menarik nih pembicaraan kita ya. Oke. Jadi omset terbesar yang pernah didapatkan sama Bang Anjas dalam setahun berapa, Bang? Omset tuh total dari penjualan semua. Betul. Setahun? 11 kayaknya. 11,8 ya. 11,8 miliar. Iya, waktu tahun lalu di Overpost. Oke. Itu masih 2,8. Berarti tahun ini? Jadi 11,8 ke 9-an lah. Ya gitulah. Itu dari mana dapat duit segitu? Oke, pertama gue nggak bisa menutupi bahwa gue udah punya production house ya. Iya. Tapi gue post juga bahwa production house gue itu sekarang idenya generated by AI. Terus kalau lu tahu syuting, gue udah nggak pakai green screen tim gue. Syuting CGI. Kita pakai black screen, lalu udah nggak pakai green screen, pakai namanya Samurai AI untuk ngilangin green screennya dan lighting palsunya itu gitu. Nah itu salah satu jualannya itu sekitar 1/4 lah dari itu semua. Jualan apa maksudnya? Ya jasa sebagai PH gitu. Berarti untuk yang mau bikin iklan apa bisa lewat Bang aja semua? Iya bisa, itu iklan. Si influencer kayaknya boleh coba juga nih. Terus. Iklan. Terus sisanya sebenarnya banyakan di servis pribadi dan software house gue ya. Jadi gue punya software house namanya Pekerja AI. Plus jasa consulting gue ke perusahaan gitu. I see. Misalnya mereka mau efisiensi sistem pakai AI gitu. Oh itu bisa tuh? Bisa kayak dari misalnya paling banyak sih ERP dan CRM ya. Kayak ya di dalamnya pengen bikin CRM itu gue bikinin. I see. Terus bikinin apapun actually. Mintanya apa itu pasti gue turutin. Kayak contoh company-nya saham gitu ya kayak tadi ya. Yeah. Saham dia minta dibikinin analisa tool sentimen saham. Khusus buat dia, tidak diupload. Jadi kita bangun servernya. Di perusahaan itu kita bangun server di dalamnya. Terus kita bikinin software yang khusus buat dia. Layaknya software laporan mas itu gitu. Malah arahnya ke situ Sam gitu. Sisanya jualan barang ya. Oke. Kayak contoh cloud ya. Digital product dan lain-lain. Enggak. Oh bukan? Barang fisik gitu. Fisik. Tapi barang jualannya DOS sebenarnya. Oke. Namanya adalah cloud yang alat perekam meeting. Nah itu tahu nggak? Itu alat perekam meeting itu bisa ngerekam meeting kita lagi ngomong. Terus laku banget di Indo. Harga berapa itu? 3 juta. Mahal juga ya? Sekarang itu laku 2.000 unit. Wow.
Tapi memang alatnya kepake gitu. Oke. Nanti bentar lagi mungkin gue masukin kacamata ya. Kacamata kayak Ray-Ban yang bisa nge-record itu langsung. Tapi enggak, ini keluar AI screen di depannya. Oh, jadi kalau kayak presentasi gitu gak usah hafal lagi, tinggal baca ya? Iya. Jadi kalau lu nanya gua pun satu teknis yang gua nggak ngerti gitu ya, gue bisa jawab gitu. Wow. Nah, ya gitu sih. Cuman ya, again, untungnya tidak sebesar itu ya. Untung secara keseluruhannya bukan berarti itu omsetnya. Iya, paham. Duh, tapi maksudnya yang kacamata tadi itu Bang Anjas mau bikin brand sendiri Bukan, atau mau masukin barang dari luar negeri? dari luar negeri. Kayak Iron Man ya, zaman sekarang makin canggih ya. Iya. Bahkan maksudnya alat itu kalau dioptimize ya, kita lagi misalnya lagi developing system, kita bisa sambil nanya gitu. Oke. Ya. Bang, kalau dari tadi yang aku dengerin, pasti Bang Anjas ini jago banget nih jadi sales. Jadi sales. Iya kan? Kalau nggak mungkin bisa ngejualin diri seperti itulah ya. Apa sih tipsnya untuk menjadi salesman yang jago itu? Salesman ya. Mungkin gue tarik dari cerita ketika gue pernah ngajar di Sifluencer ya. Okay. Meskipun kalau di Sifluencer gue buka-bukaan. Kalau di sini mungkin kita agak nggak usah ngomongin angka sepenuhnya ya. Okay. Tapi gue punya banyak channel itu akhirnya diakuisisi lah ya sama orang besar gitu. Oke. Nah, sebenarnya untuk menjadi sales yang jago jualan barang itu tadi, pertama kita harus bisa meyakinkan orang dulu, Sam. Oke. Kita harus ngerti, kita harus paham bidangnya, atau bahkan kita harus kepo gitu. Kayak gue mau ketemu orang A ya, itu jangan kira gue nggak pelajarin. Gue bahkan scraping datanya. Gue bisa tahu pendapatan orang itu berapa sebelum gue ketemu. Cara gimana tahu pendapatan orang lain? Iya, data scraping di internet kan kita bisa kira-kira. Ada, kira-kira bahkan dihitung. kalau mau tahu ya, sejujurnya gue juga ngulik keluarganya, anaknya umur berapa gitu. Wah, serem banget. bukan buat kepoin gitu ya. Tapi gini, ketika lu tahu keluarganya, lu pasti jadi lebih relate gitu. Bukan kita ngulik anaknya siapa gitu, enggak. Tapi kayak jam berapa pulang sekolah? kan dia posting kan. Posting itu di Instagram, kalau IG lu enggak private, lu bisa bikin tool sendiri. Ketika gua masukin Samuel Chris gitu ya. Pakai AI juga ini. Iya, dia tahu lu kapan nikah lu di mana. Damn. Lu ngundang siapa aja di situ. Kayak gue bisa langsung instantly nge-recognize itu. Nah, cara ini itu tuh niru dari bisnis animal communicator anjing, tau gak? Yang sering dia itu ada beberapa yang bener ya, ada beberapa yang scam. Contohnya gini, ketika lu punya anjing, terus lu itu tanya nih anjing lu kenapa gitu. Dia tuh pasti ngulik pertama Instagram lu dulu. Instagram anjing lu. Lu kalau sering pergi pasti orang itu bilang kayak kurang papi, misalnya anaknya namanya Milo anjingnya ya. Milo kurang happy kalau papi pergi-pergi terus. Karena dia lihat lu traveling. Jadi lu itu pertama harus tahu dulu siapa investor lu. Mencoba untuk relate. Nah, cara ini akhirnya gue terapin juga ke channel-channel yang gue bikin. Misalnya channelnya health. Ya kita nggak mungkin jual ke orang yang bisnisnya logistik gitu. Nggak nyambung. Betul. Kita harus banyak networking sama orang-orang di bidang farmasi. Ketika gue ngisi acara di satu company farmasi gede, gue nggak charge gede. Gue mencoba untuk tawarin, gue kasih tahu di situ. Ketika ada CEO-nya lu ngomong, saya membangun ini gitu. Intinya bagaimana lu mempackaging produk lu ini gitu. Termasuk ketika lu bikin konten kayak Plout tadi, nobody nih yang ngomong tentang Plout gitu ya. Ya gak bakal didengerin. Tapi kalau gue udah se-AI itu, terus gue ngomong alat ini ngerekam meeting, ya pasti orang beli gitu. Paham. Jadi produk yang kita jual dengan foundernya juga harus match ya. Harus jadi orang tahu ekspertisnya ini orang juga siapa dan lain-lain. Iya, benar. Benar banget. Oke, seperti itu. Dan tadi ada sesuatu yang menarik tuh. Katanya ngejual channel ya. Diakuisisi. Iya, diakuisisi sih. Di-invest lah sama orang gitu. Di-invest sama orang. Apa yang membuat kenapa orang itu mau sampai invest channel sih sebenarnya? Oke. Nah, ini jawaban narik lagi yang tadi ya Sam ya. Ketika lu bikin channel tidak bervalue tapi duitnya kenceng, biasanya itu nggak akan diakuisisi. Biasanya. Kecuali orang mau bisa ulang. Nah, ketika bikin channel tidak bervalue, topiknya random nih. Nggak akan dibeli orang. Tapi kecuali kayak tadi, emang money-nya gede banget dapatnya AdSense-nya. Orang bisa akuisisi supaya 2 tahun ROI gitu. Nah, tapi hal kedua yang bisa diterapin adalah bikin channel yang ada value-nya. I see. Meskipun uangnya belum
jalan kenceng. Berarti Samuel Chris ini ada value-nya gak bang? Ya ada lah pasti. Si influencer udah sangat terlihat, makanya Bapak Andrew ya masuk gitu. Nah, kedua kalau tadi ya, kalau misalnya channelnya tentang health gitu, kayak salah satu channel gue yang belum terakuisisi atau mungkin tidak akan diserahkan ke orang lain adalah Nukleus namanya. Oke. Nukleus itu baru 80 ribuan kan. Nah, tapi di situ bahas health dan lain-lain gitu. Iya. Apakah udah ada yang nego? Ada, tapi terlalu kecil gitu. Oh. Gitu. Jadi emang harus dibungkus sedemikian rupa. Pertama ya value-nya, kedua kalau bisa ada revenue-nya gitu. Kayak pekerja AI yang software house gue ini udah dinego orang Sam. 20%. Gue masih hold sampai sekarang. Sahamnya ya? Sahamnya. Iya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya untuk mendapatkan uang di era sekarang itu caranya beragam-ragam ya. Dan pemanfaatan antara sosmed dan juga AI kalau digabungin itu benar-benar bisa making money loh. Sangat possible. Tapi emang orang harus belajar cara startup bekerja sih. Supaya valuasinya tadi bisa ketahuan SM ya. Berapa valuasinya, terus mau dijual dengan format apa gitu. Kan gak bisa kita jualannya kayak jualan channel supaya dibeli satu ban ya itulah. Itu yang salah, nggak boleh yang kayak gitu ya. Ya nggak boleh dong. Nggak boleh kalau yang dijual ke situ. Bang, tapi gini, aku tuh lumayan struggling dalam mengedukasi orang tentang pentingnya penggunaan sosmed di era sekarang. Karena kan aku ada influencer kan. Dan menurutku market orang yang mengerti bahwa kita ini di era attention economy loh, yang dimana attention itu lebih mahal daripada uang loh. Itu tuh susah sekali gitu loh untuk mengedukasi orang di era sekarang. Makanya nanti nih minggu depan aku bakal TED Talk itu membahas tentang gimana caranya kamu tuh bisa sukses tanpa modal melalui sosial media gitu loh. Dan balik lagi ya, semua kita setuju lah. Maksudnya Bang Anjas juga di sini suksesnya lewat sosmed. Aku juga pasti sudah 1000% lewat sosmed. Dan semua orang yang kalian lihat di era sekarang yang sukses kebanyakan lewat sosmed gitu. Even Pak Presiden Prabowo yang udah ngurus satu negara yang sesibuk-sibuknya tetap bikin konten gitu loh. Banyak sekali orang bilang, gue sibuk nih gak bisa bikin konten. Emang lu ngurus negara kayak Pak Prabowo? Gitu kan. Dia aja masih bikin konten. Andrew aja konglomerat masih bikin konten. Berarti kan ada something big di situ loh. Yang kalian harus sadar bahwa tanpa sosmed di era sekarang, kalian mau bersaing sama siapapun gak bisa. Iya. Dan kita saingannya sekarang tuh bukan sesama manusia loh. Kita saingannya sama bisnis sosial media. Si influencer punya sosmednya sendiri, sambal bakar punya sendiri, ya kan? Dan bahkan sekarang AI juga udah masuk ke sosmed semua. Makanya banyak kayak ya ini bukan untuk ditiru ya, tapi banyak kayak cewek-cewek seksi pun itu sebenarnya AI. Terus ngejual konten OF, ya kan, tahu kan? Tahu. Itu juga menggunakan AI. Itu sebenarnya mau gue sebutin tadi, cuman enggak lah nanti ditiru banyak orang. Iya, itu parah banget loh. Tapi ya gitu sih. Jadi kalau kalian masih berpikir bahwa kita konvensional aja di era sekarang, wah itu sangat-sangat ketinggalan banget gitu loh. Bahkan menurutku sekarang kalian sudah agak too late bahkan masuk ke dalam era sini kan, karena ya sosmed udah terlalu banyak pemain. Andai kan kalian masuk di eraku yang kayak 5 tahun yang lalu, itu lebih basah lagi. Lebih basah lagi. Era Covid itu endorsement enak sekali gitu ya. Benar. Ada yang mau ditambahkan ya? Sosmed itu kayak semacam kita itu founder ya, katakanlah CEO ya atau leader lah company. Bikin sosmed itu sebenarnya untuk dua hal. Yang pertama untuk ngeboost bisnisnya. Udah pasti itu semua orang melakukan itu sekarang. Semua CEO nongol. Yang kedua adalah menjadi tameng. Sekalinya bisnis kamu ada masalah, kalau CEO-nya punya sosmed, kan ada critical timingnya ya ketika ada masalah ya. Nah damage manajemennya itu CEO. Aku ngelihat banyak banget contoh yang akhirnya bisa kembali lagi merangkul marketnya dengan sangat baik dengan sosok CEO-nya. Idodax ingat kasus? Tapi kan bukan salah dia sebenarnya kan. Tapi gara-gara Pak Oscar maju. Betul. Lihat company-nya selamat. Betul. Dia bikin giveaway setiap berapa jam itu. Aku lihat itu genius banget sih cara penyelamatan company-nya dia. Iya. Makanya kalau sekarang ada founder, CEO ya, nggak mau bikin sosmed, oke, kalau duitnya udah cukup nggak apa-apa. Tapi kalian jadi nggak punya tameng gitu. Iya. Nggak punya. Bukan masalah duit sekarang sih menurutku Bang Jas. Untuk kan gini, kalau kita ngomong duit, pasti Andrew Susanto itu sudah terbiasa melihat duit kan. Tapi kenapa dia masih bikin sosmed yang aku lihat ya? Karena dia kan mau melewati rekor di tahun sebelumnya dia. Jadi bagi dia duit itu sudah bukan sekedar duit lagi, tapi itu hanya angka kan. Yang dimana dia setiap tahun tuh harus naikin nominalnya ini untuk melawan recordnya dia sendiri. Basically kan gitu kan. Nah
pada saat dia bikin pusat emas yang sekarang ini, itu kan jual beli emas kan. Dia tuh menggunakan sosmed untuk mempromosikan pusat emas ini. Dan dia ngomong di Sifluencer, dia bilang yang seharusnya target dia pusat emas ini dalam 3 tahun mencapai omset berapa, itu dia sudah dapatkan di bulan ketiga. Dan jauh lebih tinggi daripada yang dia ekspektasikan setelah menggunakan sosmed. Yes. Nah, jadi menurutku adalah ya buat kalian ini, ya balik lagi ya, Sifluencer sebenarnya sekarang Bang ada app baru namanya Circle. Jadi Circle ini basically kita ngasih tahu gimana caranya mereka mendapatkan duit dari video viral. Jadi sudah bukan yang kayak oke, kalian harus jadi content creator dulu ya, kan content creator kan lama nih prosesnya kan, harus berapa tahun baru bisa banyak followers. Nah sebenarnya yang aku lihat adalah ketika orang bisa viral sekali aja, tapi di video yang tepat ya, di video ini mungkin lagi mempromosikan sesuatu misalnya, tiba-tiba yang nonton 10 juta, apa nggak langsung kaya itu orang? 10 juta views lagi mempromosikan hard sell kita ngomongnya. Iya. Apa nggak langsung kaya? Dari satu video aja loh viral. Nah itu yang kita taruh semuanya di Circle Sifluencer ini gitu loh. Jadi kalau mereka join ada banyak pilihan nanti Bang. Ada kan pilihannya banyak sekarang. Kamu mau jadi agen asuransi, agen properti, mau affiliate, mau jual digital produk. Banyak pilihan. Mau AI tadi misalnya Bang Ayas. Yang penting tahu gimana nge-matchnya dengan sosmed. Jadi duit kan. Betul. Yes. Setuju gue. Nah itulah yang kalian harus, ya semoga melalui video ini kalian mulai searching, mulai belajar tentang AI, tentang sosmed habis ini. Karena itu penting sekali untuk meningkatkan karir kalian. Harus. Oke kita balik lagi ya Bang. Yes. Bang Anjas, selama Bang Anjas hidup, apa satu pelajaran tentang hidup ini yang benar-benar ini berarti sekali yang gak akan pernah diajarkan di sekolah? Lo harus lakuin apapun. Saat lo belum punya, itu sebenarnya kata-kata ke diri sendiri sih. Oke. Dulu gue berpikir seperti itu. Lo harus lakuin apapun karena lo gak punya duit gitu. Tapi maksudnya lakuin apapun ini untuk lo bisa di titik yang lo inginkan. Wow. Saat itu gue pengen jadi profesor matematika. Ini fotonya, foto SMP gue. Oke. Profesor matematika dan software ya, ada gambar Android di situ gitu kan. Oke. Ada VR di situ, ada. Pokoknya gue pengen bagus di teknologi, khususnya di matematika. Oke. Tapi gue sadar gue anak panti, Sam. Oke. Apakah gue bisa ke sana? Apakah universitas yang gue tulis ini gue bisa? Handong University nggak mungkin. Tidak akan mungkin. Akhirnya gue lakukan apapun. Lakukan apapun untuk naikin tangga itu. Naikin tangganya gimana? Pada saat gue SMA gue lakuin apapun biar gue bisa belajar cara ngedit. Karena dengan cara ngedit nih 3 tahun lagi gue bisa jadi editor di TV di Lampung gitu. Akhirnya setelah belajar ngedit, gue malah dapat beasiswa ke salah satu kampus termahal di Indonesia. Nah setelah di sana pun, apakah gue puas karena gue masuk jurusan pendidikan matematika saat itu? No, ini belum waktunya. Gue akhirnya pindah jurusan. Gue pindah jurusan, gue cari yang paling gampang ekonomi. Oke. And then gue lulus, gue sambil kerja. Jadi videographer. Tapi kalau seandainya nih suatu hari gue terkenal gara-gara jadi videographer, ya itu resiko. Tapi at least gue punya capital dulu nih. Untuk gue bisa mulai software house gue gitu suatu hari gitu ya. Gue magang di IT-nya kampus itu. Supaya apa? Supaya gue belajar sedikit tentang IT meskipun gue gak kuliah IT dulu. Dan gue dapat duit gitu. Oh gue dapat waktu itu. Jadi gue masih pegang, gue lakuin apapun. Ternyata suatu hari Sam, gue hidup enak gara-gara dunia videografi. Brandingan pertama gue. Downet. Oke. Gue hampir melepaskan mimpi gue menjadi Kyosunim bahasa Koreanya ini ya. Oke. Kyosunim ini adalah profesor IT di software gitu. Oke. Apakah gue teringat lagi gitu. Lakukan apapun supaya lu nyampe di mimpi lu. Akhirnya gue balikin lagi 2022 dari orang paling, bukan gue GR ya, orang yang paling terkenal di dunia videografi. Yes. Akhirnya gue ngomong AI. Oke. Apakah orang-orang benci? Sangat benci. Tapi gue kembali lagi, ini adalah momentum gue. Ini momentum gue akan lakuin apapun supaya gue bisa ke mimpi gue. Sekarang apakah gue ada di mimpi gue? Belum, gue masih 5% dari mimpi gue. Tapi apakah gue akan terus kejar? Gue akan terus kejar. Jadi gue gak peduli orang bilang, lu dulu kan ngomongin Premiere Pro, kenapa sekarang ngomongin I don't care. Wow. I don't care. Patokan gue mimpi gue, bukan omongan lu. Wow. Ini sih yang harus benar-benar itu sampai ngapain kamu ganggu-ganggu gini? Termotivasi juga ya. Iya. Semoga one day ya. Jadi intinya adalah kamu harus punya mimpi ya yang dikejar gitu ya, dan lakukan apapun ya. Lakukan apapun. Ini yang tidak diajarkan di sekolah nih ya. Enggak diajarkan sekolah. Iya. Di sekolah lu ngejar ya kan, ngejar lu hit. Nah, itu goals lu. Iya. Sedangkan di dunia nyata ini goals lu tuh ada kalanya
Makanya Theo Edry bilang, nggak semua orang itu bisa didesain untuk jadi kaya karena banyak gapnya. Nah, gimana caranya ngakalin ini adalah lu naiknya pelan-pelan, lu naiknya satu tangga. Karena kalau lu tarik garis lurus, lu cuman akan ada mimpi doang di situ, nggak akan ada hasil. Wow, oke. Bang Anjas, apa quotes terbaik yang pernah Bang Anjas dapatkan dari siapapun? Coach terbaik gua dan sekaligus mentor hidup gua adalah Jensen Huang. Oke. Jadi Jensen Huang itu bilang kayak sesuatu yang besar itu memang harus dicapai dengan susah payah. Oke. Nggak bisa dicapai dengan mudah gitu. I don't love my company. I don't like to work in my company. I don't like to do my job. But I love so much my company. Wow. Jadi kayak gue lebih berprinsip ke kerja keras. Kedua cintai company meskipun kamu nggak cinta pekerjaannya. Kalau masukan terburuk yang pernah Bang Anjas terima dari orang lain? Itu waktu gue belajar ekonomi ya. Modal sekecil-kecilnya dia bilang kan. Untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. No, dunia tidak seperti itu. Sometimes kita harus spend lebih besar. Bahkan tenaga kita, bahkan passion kita. Untuk kita bisa mendapatkan yang lebih besar gitu. Bukan modal sekecil-kecilan. No. Modal sekecil-kecilan gak worth di zaman sekarang. Wow. Kalau kita ngomong pengorbanan nih, tadi kan harus ada yang dikorbankan. Apa pengorbanan terbesar yang Bang Anjas sudah berikan yang bisa membawa Bang Anjas di titik sekarang? Of course happiness ya sejujurnya pada saat itu gitu. Wow, itu banyak dikorbankan. Banyak dikorbankan. Waktu ke warnet temen gue main seal, main CS. Gue gak bisa. Gue harus ngejar mimpi gue. Ya sekarang. Oh iya. Gue beli PS setelah gue bener-bener punya duit tertentu yang I see. gue pegang ya. Anyway, tadi gue mengorbankan itu dulu. Iya. Makanya gue sekarang main FIFA banget karena itu adalah hal yang gue korbankan pada saat itu, Sam. Walaupun masih kalah sama aku ya. Mari kita coba. Gitu itu. Lalu lu di panti ya. Lu tuh ngeliat temen lu punya family yang setiap hari ada gitu. Dulu yang ada buat gue itu teman-teman panti itu. Dan bapak ibu pantinya gitu. Jadi makanya gue sempet tuh beberapa tahun dulu itu ya. Gue gak mau dirayain ulang tahun gitu. Karena gue jadi inget teman-teman gue di panti gitu. Karena happiness itu benar-benar terkorbankan saat lu dituntut. Gak ada yang nuntut gue, tapi gue dulu waktu SMP gue mencoba untuk selalu ranking 1-2. Nilai gue matematika terbaik. Bahkan mungkin bukan cuma satu sekolah ya. Di satu kabupaten itu gue bikin terbaik gitu. Pada saat SMA gue punya happiness lain yang gue korbankan juga gitu. Main, gue akhirnya fokus ke komputer community pada saat itu namanya. Gue korbanin semua. Jadi ya, tapi sekarang waktunya gue meredeem itu game. Ya. Kan ini perjalanan Bang Anjas kan lumayan panjang nih kan. Iya. Apa satu habit kecil yang Bang Anjas lakukan setiap hari yang akhirnya bisa membawa Bang Anjas di titik sekarang? Oke. Kalau orang bilang namanya time blocking ya. Time blocking. Gimana tuh, coba dijelaskan. Time blocking ini gini, ketika lu harian lu tuh semua udah tercatat gitu. Lu udah tercatat waktu lu itu lu alokasikan buat apa. Kalau di gua itu pagi misalnya dulu waktu zaman waktu di panti paginya adalah kegiatan belajar, kemudian belajar di sekolah, pulang itu kegiatan rutin kayak piket dan lain-lain, sore itu belajar lagi, malam itu tidur. Nah, itu time blocking anak sekolah. Tapi time blocking orang dewasa itu agak beda. Kalau lu udah punya duit, lu boleh nih time blocking gini. Lu tidur jam 12, jam 11. Kayak gue bangun jam 9. Jam 9 sampai jam 11 itu adalah waktu self development. Makanya kalau lu chat gue jam 9, gak akan gue bales. 9 gak akan gue bales. Betul juga ya. Karena tapi kayaknya aku chat jam 9 nih. Sampai setahun lagi gak dibalas-balas tuh. Jam 9, 11 itu self development. Jam 11 sampai jam 12 itu untuk company gua yang paling gua prioritaskan. Downet dan pekerja AI sampai sekarang. Sampai jam 12. Jadi karyawan gua benar-benar tahu jam itu adalah jam prime-nya. Bahkan ada yang chat gitu ya sampai kayak kirimin voice note dong gitu. Jam itu. Nanti jam 12 sampai jam 1 itu waktunya gue bersosialisasi sama orang. Kalian makan siang? Iya, itu orang random kayak teman gue musisi gitu ya. Ayo kita makan siang yuk, warteg yuk gitu. Atau kadang yang makan sambil nonton FIFA, nonton pertandingan. Oh oke. Gitu. FIFA World Cup nih sekarang yang lagi. Iya, betul, rematch. Nah nanti jam 1 sampai jam 4 balik lagi ke
company minor gua yang kecil-kecil yang baru-baru gua kembangkan atau anak-anak nih kalian pasti ada nih yang gue DM-in kan. Yang jago-jago di sosmed tuh banyak gue DM-in. Oh, buat koneksi, buat apa? Kadang-kadang lu ini dong bikinin kayak gini nanti gua kirim fee gitu. Jam 4 sampai jam 6 itu quality time gua keluarga gitu. Jam 4 sampai jam 7 gitu. Nanti jam 7 tuh gue ada self development lagi sampai jam 9. Sekarang gue pakai buat S2 computer science. Wow. Ya. Terus jam itu online berarti? Online. Online. Tapi ini fisik sih datang sih. Jadi ada hybrid sorry. Oh. Ya, nanti jam 9 sampai jam setengah 11 itu waktu gue main game. Ada gitunya ya? Gitu. Makanya gue cuman online di jam itu. Jam 11 tadi ya setengah 11 sampai jam 12 itu namanya gue language acquisition time. Terus selesai jam 11 malam? Setengah 11 lah kira-kira. Kadang jam 11 juga. Terus language acquisition time itu karena gak ada orang bangun kan. Jadi gue belajar bahasa. Oh itu jam bahasa Korea, 11. bahasa Inggris ya. Sampai jam 1 subuh? Enggak, sampai jam 12 aja. Jam 12 tidur lagi, ngulang lagi kayak gitu? Ngulang lagi gitu. Makanya banyak orang juga boring sama kegiatan gue kan. Dia bilang lu membosankan hidup lu. Banyak yang bilang gitu teman-teman gue. Tapi memang hidup ini membosankan gitu loh. Enggak, gue biasa. Oh biasa aja. Gue happy dengan itu. Kalau aku merasa hidup ini memang membosankan. Itu kalau statement dari aku. Sesuatu yang memang ya mau dapat duit ya harus kerja gitu loh. Memang membosankan hidup ini. Yang kayak memang rutinitasnya gini-gini aja. Aku aja setiap hari ke kantor, ke Civilizer gitu kan. Fokus satu gitu loh. Kita mau Civilizer ini gede gitu kan. Kita fokus satu. Jadi kita melakukan hal yang ya memang rutinitas berulang gitu loh. Kayak kalau ditanya kamu nggak capek podcast, nggak bosan podcast ya bosan-bosan aja juga kadang kan ada fase-fase kayak gitu kan. Ya tapi kata ini bagus banget. Ini dari Ko Andrew ya. Dia bilang gini, apa yang kamu harus lakukan ketika di masa-masa bosan, di masa-masa stres supaya nggak stres lagi? Apa yang harus dilakukan? Gak usah ngapa-ngapain. Karena memang manusia itu normalnya juga seperti itu. Ketika kamu stres, kamu gak ngapa-ngapain. Gak mungkin kamu stres terus sampai kamu 50 tahun stres terus gak mungkin. Pasti ada siklus dimana kamu akan happy lagi gitu loh. Ini kayak siklus kehidupan. Giliran dia naik gini happy banget. Gimana cara supaya gak happy? Gak usah ngapa-ngapain. Pasti turun dengan sendirinya tuh. Begitu sampai di bawah, stres gitu kan. Gak usah ngapa-ngapain. Nanti akan naik sendiri sampai kamu happy lagi. Oh bisa gitu ya. Itu memang. Tapi kalau gue percaya ada beberapa orang memang resiliensinya memang lebih tinggi sih. Artinya memang orang ini lebih tahan aja terhadap stres. Karena gini ya, gue nggak mau nentang orang nggak bisa stres gitu, enggak ya. Ada orang-orang tertentu yang memang chemical di dalam tubuhnya lebih rentan terhadap stres itu gitu. That's why terserah kalau dia mau metodenya mau hiking, manjat gunung gitu. Untuk melepaskan stres. Kalau gue enggak gitu. Iya. Karena kalau kayak gitu hidup kita jadi penuh ritual. Ritual tuh lu mau nyari ide aja, lu mesti nyari pohon dulu, diem di pohon itu. Enggak. Jangan gitu Kak, itu akan jadi bikin kita jadi manja gitu. Jadinya mendingan dibiarin aja kan? Dibiarin aja. Dan yaudah enjoy aja sebisa mungkin prosesnya jadi solve lah. Iya. Bang, aku penasaran, 1 miliar pertama Bang Anjas ini dari mana sih? Kan tadi tiba-tiba ngomongnya langsung tiba-tiba 11 nih, ya kan? 1 miliar pertama itu dari mana? Kumpul-kumpulnya? Sejujurnya dari production house ya. Oh itu bahkan sebelum jadi content creator? Iya setelah. Oh setelah. Makanya kan gue bikin konten dulu. Waktu itu gue by the way gue freelance ya. Freelance untuk ngerjain video event, video wedding, video orang 17-an, 17 tahunan sorry. 17 tahunan itu sebenarnya almost hit 1 miliar dari situ. Tapi modalnya juga gede, hire orangnya cukup gede. Jadi sebenarnya omset 1 miliarnya itu tidak terlalu berasa pada saat itu. Hampir tidak berasa sama sekali gitu kan. Karena banyak di-cut juga yang lain. Banyak di-cut. Tapi keep doing aja kan. Akhirnya dapat job 2, 3, 4 lebih banyak kekumpul. Akhirnya dapatlah 1 M pertamanya. Betul. Dan konten tentunya. Konten YouTube waktu itu plus PH ya, production house gitu. Bang Anjas, aku rasa ini kita sudah daging banget. Tapi aku belum mau tutup podcastnya di sini. Aku mau tutup dengan 1 pertanyaan yang aku penasaran. Kemarin perasaan Bang Anjas sama Bang Radit sempat podcast ya? Iya. Sempet trending di Twitter juga? Betul. Kenapa itu? Bisa diceritakan gak? Ya aku gak mau nyalain siapa-siapa sih. Iya. Salahnya sebenarnya paling besarnya di aku. Karena ngomongin tentang AI itu tuh satu hal yang fenomenanya dapat berubah dalam seminggu tuh berubahnya drastis banget. Nah pada saat itu aku ngomongin tentang ditanyain tentang etika. Tapi memang belum ditanya pertanyaan kayak gini Sam. Jadi etika itu harusnya kalau aku ngobrol sama kamu, etika AI itu tidak semudah itu. Karena AI itu kalau kita ngomongin cara penggunaannya, kerjanya itu ada 10 bidang. Ada computer vision, ada machine learning, ada segala macam. Dan itu dipakai semua di seni. Iya. Nah, jadi otakku itu udah lari-lari ke sana. Nah, seminggu setelah fenomena itu,
muncullah Ghibli. Iya. Tren itu studio Ghibli. Dan itu sangat pro kontra banget. Itu adalah wake up call pertama di dunia seni. Bayangin lu ngomong sesuatu tentang etika, terus ada wake up call alert pertama. Iya. Jebret. Dan 1 minggu setelah itu podcastnya baru diupload. Jadi I think it's bad timing ya buat gua ya. Iya. Bukan salah Bang Radit, bukan yang lain-lain. Iya. Kalau itu diupload sebelumnya mungkin gua kayak Cenayang. Mungkin. Iya. Tapi kalau itu diuploadnya setelah itu jadi disambung-sambungin akhirnya sama orang. Iya, jadi nggak nyambung omongan gue kan, karena fenomenanya baru keluar. Nah sekarang gue bisa ngomongin itu etikanya. Oh, tapi balik lagi. Waktu itu Bang Anjas juga nggak tahu apa-apa tentang tiba-tiba Ghibli keluar kan? Nggak tahu. Nggak tahu tren itu akan datang. Oh, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Iya. Tiba-tiba dalam 2 hari jebret seluruh dunia gerak gitu. Pakai itu kan? Pakai itu. Iya, dan itu yang paling fatalnya karena udah masuk ke Twitter dan digoreng opininya. Dan digoreng. Karena aku pernah menjadi kasus korban itu juga. Orang maksudnya nggak ke situ kok, malah ditaruh judul ke sana, Iya, disambung-sambungin iya. sama orang. Jadinya orang udah taruh judul ceter videonya, komennya udah mengikuti judul karena Iya. orang Indo nggak nonton videonya sampai habis. Iya betul. Dia lebih baca judulnya, terus dia nonton videonya, dikonek-konekin akhirnya. Iya benar. Jadi sebenarnya video itu ada jawabannya di menit ke-6. Tapi instead of daripada menjelaskan ke semua orang. Iya, ribet lagi dan apalah, tidak iya. terlihat profesional sama sekali. Ya I think it's salah satu pembelajaran lah buat hidup gua. Bahwa gitu. apa itu? Pembelajaran. Bahwa ketika lu ngomong lu harus berpikir secara meta, secara keseluruhan. Iya, Lu ngomong iya, harus iya, secara iya. keseluruhan, agak general dikit nggak apa-apa. Tapi yang penting lu jangan terlalu ke satu inti karena itu bisa berubah gitu. Iya. Gue pernah ngomongin NFT segala macam kan dulu kan. Iya. Dan viral video gue. At that time gue ngomong 3 bulan sebelum Gozali. Oh. Wah video gue viral, gue jadi kayak Cenayang gue. Tapi kalau ini case-nya aneh, timingnya emang aneh. Jadi oke, lu harus I see. lebih general deh. Oke kalau gitu. Bang Anjas, terakhir banget deh. Apa tips untuk anak 20-an tahun sekarang yang lagi menonton video ini, yang lagi mengejar mimpinya? Tips gue seperti yang gue bilang tadi. Lu harus lakukan apapun untuk mencapai goals lu. Meskipun itu step by step. Dan jangan pernah lu mikir bahwa lu bisa mencapai mimpi lu hanya dengan satu tarik garis. Susah banget kadang-kadang. Lu harus naik perlahan. Again gue remind lagi. Gue dari panti gue coba dulu ke usaha kecil. Usaha kecil, jualan gue udah mulai naik. Gue belajar bikin PH kecil. PH kecil gue gabungkan dengan konten. Akhirnya gue punya PH yang lebih besar. PH yang lebih besar tapi belum di mimpi lu. Gue reset ya. Gue balik lagi, gue naik ke mimpi gue meskipun ini potensinya hancur lebur. Karena ya kita tetap akan ngeraih mimpi kita tadi gitu. Akhirnya ketarik deh benangnya meskipun lu gak bisa direct. Seperti itu sih.